Apa kabar Sobat Lempitan? Ketemu lagi bareng saya Lando. Kali ini kita akan nge-review sepeda yang cukup goib katanya. Jadi sepeda ini memang agak susah didapetin dan ketika didapetin pun harganya cukup tinggi. Sepeda ini saya juga tidak beli, tapi ini dapat pinjaman dari teman ya. Dan teman saya ini dia dapat masih dalam harga yang wajar. Dia dapat di harga 5 juta rupiah. Bahkan sekarang di online shop, di toko-toko mereka sudah pada jual di atas harga 7 juta. Nah, dengan harga 5 juta, apakah sepeda ini masih layak untuk kita beli? Mainframe dari sepeda itu bahannya steel, besi ya. Jadi di generasi ketiga ini memang mainframe-nya benar-benar dari besi dan juga forknya juga besi. Yang bikin sepeda ini cukup menarik, yang pertama warnanya. Warna oranye ini di dalamnya ada glitter-glitter gitu. Jadi warnanya ini oranye glitter. Kalau kena cahaya matahari ada kayak bling-blingnya gitu. Terus finishingnya glossy. Jadi kelihatan apa ya? Karena glossy jadi kelihatannya tuh mewah lah. Orange glitter glossy. Kelihatan mewah banget. Handle postnya, kita bicara handle post. Handle post ini menggunakan ion, ya, bahannya aluminium. Kemudian sudah model teleskopik quick release, jadi bisa naik turun ya ini. Ini ada quick release-nya, bisa naik turun. Di stemnya juga sudah quick release. Kemudian ini model pengunciannya adalah menggunakan jangkar di tengah dan dikunci dengan dua pengunci di sebelah samping. Ini sudah ukurannya oversize. Saya yakin handlingnya juga pasti lebih nyaman ini ya dibandingkan dengan penguncian jangkar satu saja. Untuk seat postnya, sepeda ini dibawain seat post alloy juga dengan ukuran 33,9. Ini masih standar pabrikan ya, jadi warnanya hitam. Ukurannya 339 dan alloy. Dengan memakai ukuran 33,9, kalau mau upgrade ke seat post yang lebih ringan atau dengan bahan karbon, tentunya di pasaran sudah banyak dan sudah mudah ditemui. Untuk sadelnya, ini sadelnya punya elemen sendiri ya, bawaannya elemen. Ini modelnya cukup sedikit aero, jadi mirip-mirip aero tapi agak tebal, dan ini bahannya adalah busa atau spon. Ketika saya riding menggunakan sepeda ini, rasanya cukup nyaman, nggak terlalu keras, dan ini busanya emang enak ya. Kalaupun nggak diganti pun ini sudah nyaman menurut saya. Ini wheelsetnya menggunakan ukuran 16 kali 1/3/8 atau biasa orang sebutnya 16 plus ya. Ukuran lebarnya 1 kali 3/8. Dibalut dengan ban daily tire ya. Daily tire ini semua jenis Troy generasi 1 sampai dengan generasi ketiga tetap menggunakan ban seperti ini, tidak ada perubahan. Ban ini yang membuat terlihat keren adalah ada reflektor warna putih ini. Jadi warna putih ini kalau malam hari kena cahaya dia nyala, bisa ngasih tanda kalau kita sedang bersepeda. Jadi kalau ada kendaraan lampunya ngenain sepeda ini, bannya kelihatan nyala, dan itu sedikit membantu kita di dalam safety ketika bersepeda. Untuk free hub ini dibawain punya ion ya. Jadi free hub sudah quick release ion. Dan yang menarik dari Troy generasi ketiga ini adalah dia sudah menggunakan free hub model kaset ya atau sloop. Di generasi kedua kemudian ketiga itu sudah menggunakan free hub model kaset atau sloop. Jadi kalau kalian mau upgrade sprocketnya atau gear belakangnya itu akan lebih mudah dan banyak pilihan di pasaran karena sudah menggunakan model kaset. Sprocketnya menggunakan ukuran 1125. Jadi ini sprocket ini sudah 10 speed. Kemudian ukurannya adalah 11T sampai dengan 25T. Modelnya tentunya juga sudah kaset ya, sudah sloop karena memang free hubnya juga sudah menggunakan sloop atau kaset. Dengan sprocket 1125T ini, ketika tadi saya menggunakannya untuk bersepeda atau riding ya,
Kalau untuk speed ini masih cukup nyaman dengan angka 11. Kemudian kalau untuk climbing di jalan-jalan yang menanjak menurut saya agak terasa berat karena ukuran sproket yang paling besar hanya 25. Jadi memang rasanya agak sedikit berat karena sepeda ini hanya menggunakan single crank. Jadi sproketnya dengan ukuran 1125 menurut saya kalau untuk speed dia pasti dapat kenceng, jalan-jalan datar kenceng, tapi kalau nanjak aduh pasti ini berat. Dan saya sudah nyobain ketika nanjak rasanya cukup berat, bahkan ketika saya habisin gear di angka 25T saya sendiri juga masih ngerasa berat, biasanya karena terbiasa menggunakan sproket belakang dengan ukuran 30 atau 32. Sepeda ini karena menggunakan sproket 10 speed, RD-nya pun juga menggunakan dengan spesifikasi 10 speed. Dengan dibawain RD Sensah, ini Sensah 10 speed, tipenya Mission ya, Sensah Mission 10 speed. Ketika dikendarai, untuk perpindahan gearnya menggunakan Sensah Mission 10 speed ini masih bisa dikatakan smooth ya. Jadi memang ketika perpindahan gearnya itu masih dirasakan sangat smooth. Walaupun kadang-kadang agak terkendala gear itu turun sendiri atau naik sendiri, tapi itu menurut saya cuman karena settingannya kurang tepat. Kalau sepeda ini disetting lagi lebih tepat untuk RD-nya pasti akan mempermudah dan menambah rasa perpindahan giginya itu jadi lebih smooth lagi. Elemen Troy generasi ketiga ini sudah menggunakan crank yang cukup istimewa. Jadi cranknya ini sudah modelnya hollow ya. Ini menggunakan merek Ion. Jadi mereknya Ion. Tahu sendiri Ion itu adalah pabrikannya Elemen juga. Kemudian untuk ukuran chainringnya adalah 53T. Seperti yang saya katakan tadi, karena ini single crank ya, single crank kemudian 53T. Ketika dipakai untuk di jalan-jalan yang datar, ini pasti speednya dapat karena cranknya pakai 53, kemudian untuk sproketnya paling kecil adalah ukuran 11T. Tapi ketika digunakan menanjak, karena ini single crank, sekali lagi ya, karena ini single crank, ketika digunakan untuk menanjak, ketemu dengan ukuran sproket belakang, gear belakang paling besar 25T, ini cukup berat, pasti cukup berat. Kalau kalian ingin menggunakan sepeda ini untuk climbing, saya sarankan mengganti sproketnya dengan ukuran yang lebih besar. Karena apa? Sepeda ini tidak ada hanger FD-nya. Artinya sepeda ini tidak bisa diganti dengan crank, dual crank atau triple. Ini nggak bisa karena memang tidak ada hanger FD-nya. Sistem pengereman dari sepeda ini sudah menggunakan model pengereman disc brake. Dan sepeda ini juga menggunakan disc brake-nya adalah sistem hidrolis. Jadi ketika dipakai ya, untuk pengeremannya saya yakin pengeremannya cukup nyaman, cukup soft banget. Dalam kecepatan tinggi pun ketika digunain remnya itu redamannya cukup halus. Bahkan ketika saya menggunakan sepeda ini dengan pengereman hidrolis, walaupun cuman merek X-Park, cukup nyaman saya bilang. Tadi saya sudah coba untuk naik dan di turunan yang cukup terjal pun pengeremannya cukup aman, nyaman dan tidak ada bunyi apa-apa. Bener-bener smooth, bener-bener nyaman ketika dipakai. Ini menggunakan rotornya ukuran 160. Jadi kalau kalian mau ganti aftermarket pun cukup mudah untuk kita ganti. Kita beralih ke kokpit ya. Sepeda ini menggunakan model handlebar ukuran 60 cm. Ini modelnya flat, jadi modelnya datar, tidak ada lekukan sama sekali, bener-bener flat. Ukurannya 60 cm. Untuk hand gripnya ini menggunakan merek Ion, bahannya dari karet cukup nyaman ketika digenggam dan ini ada lockingnya. Di hand grip ini di sisi dalam dan sisi luarnya pakai locking dengan kunci L ya, lockingnya biasa seperti handle grip yang lain, hand grip yang lain.
shifternya ini pakai Sensa 10 speed. Ini modelnya dorong sama rilis ya, jadi nambah kurangi. Untuk brake lever ini satu set dengan sistem pengereman. Jadi ini pakai X-Park hidrolis. Ini mereknya X-Park hidrolis. Tadi saya sudah jelaskan kalau sistem pengeremannya cukup nyaman dengan menggunakan X-Park ini. Untuk stemnya biasa ya, quick release. Ini modelnya kotak. Model yang ini karena pakai kotak seperti ini, untuk quick release-nya lebih mudah. Beda banget dengan yang pakai kecil satu itu, quick release yang kecil. Jadi ini kotak cukup nyaman, ketika buka pun sangat mudah. Dengan harga 5 juta rupiah, sepeda ini tetap layak untuk dibeli. Alasannya apa? Yang pertama adalah frame-nya. Frame-nya ini memang high-tin steel ya, besi. Tapi rasanya tidak berat. Ini malah aku bilang walaupun ini high-tin steel, walaupun besi, ini cukup ringan. Terus di frame-nya ini sudah ada adapter front block dan sudah dibawain front blocknya. Tapi ini memang kita tidak pasang ya, karena belum punya tasnya, makanya kita nggak pasang. Untuk selanjutnya penguncian di main frame-nya ini cukup kokoh. Jadi memang model frame yang seperti ini ya, di pas pengunciannya ini kayak locking gitu. Jadi ini langsung ini ditambah dengan pengunciannya yang cukup kokoh, ada linketnya juga antara frame depan sama frame belakangnya. Lalu cranknya sudah hollow, ini poin plus. Kenapa harus beli? Ya sudah hollow, kalian nggak perlu lagi ribet-ribet untuk ganti cranknya dengan hollow. Yang ketiga, sistem pengereman. Pengeremannya pakai hidrolis dengan harga 5 juta pakai hidrolis, walaupun X-Park, tapi kenyataannya ketika dipakai X-Park cukup nyaman juga. Jadi 3 hal itu tadi, frame-nya sudah bagus, sudah pakai crank hollow, kemudian sistem pengereman hidrolis, itu menjadi nilai plus dan sangat layak sekali untuk dibeli dengan harga 5 juta. Nah, kekurangannya sepeda ini tidak ada hanger untuk FD. Jadi ini mungkin hanya bisa digunakan single crank saja. Jadi memang tidak ada hanger FD di sini. Bahkan kalau kalian mau pasang adapter untuk FD, sepertinya tempatnya terlalu sempit karena jaraknya ini dekat banget antara top tube sama segitiga yang di bawahnya. Jaraknya sangat dekat banget, agak susah mungkin. Kekurangan yang lain dari sepeda ini adalah tidak ada magnetnya. Jadi ketika dilipat, jadi agak kurang rapi ketika dilipat. Harusnya dikasihlah magnet, karena magnet itu memang sesuatu yang tidak penting tapi ternyata memang dibutuhkan. Mungkin itu aja sedikit review dari saya. Untuk kalian yang mau beli sepeda ini silahkan berburu karena barangnya cukup goib dan harga di pasaran cukup tinggi. Jadi kalian silahkan kalau mau membeli, jangan terlalu bernafsu, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, sesuaikan dengan budget kalian. Sampai ketemu lagi di review-review sepeda selanjutnya. Jangan lupa kalian klik subscribe, share, dan like video ini kalau menurut kalian videonya ini memberikan manfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Salam lempitan, bye bye, dadah.